Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Kode 07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke pemirsa YouTube, pada kesempatan kali ini saya ada sebuah televisi LCD 32 in dengan tipe 32LD 310 dengan kerusakan itu suaranya ya. Di sini kali ini kerusakan ada pada suaranya ya, suaranya kemeresak dan gemeratak. Untuk lebih jelasnya seperti ini kerusakannya. Kita hidupkan dulu TV-nya. Dan ini dia kerusakan yang terjadi pada TV LCD 32 in 32D 32LD 310. Suaranya agak meratak ya, dan juga kemerosok walaupun volume sudah dikembangkan ya. Di sini kita bisa lihat ya gambar normal, tidak cacat, hanya suaranya saja yang gemeratak ya seperti ini. Umumnya untuk kerusakan seperti ini ialah ada di bagian audio ya, bagian audionya yang bermasalah. Dan saya pribadi jarang sekali menemukan kerusakan seperti ini ya. Oke, misalnya YouTube, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita eksekusi atau kita bongkar dulu televisinya. Kita cek bagian tegangannya dan kita lanjut ke bagian audionya, apakah dari IC yang bermasalah atau dari komponen pendukung dari IC audio yang bermasalah. Oke, pemirsa itu setelah TV terbongkar, ini dia isi dari dalam TV LCD LG 32 in dengan tipe 32LD 310. Ini adalah bagian power supply-nya. Di sini menjadi satu dengan inverter backlight ya. Karena ini masih LCD jadi memakai inverter untuk backlight-nya. Oke, dan ini adalah bagian mainboard-nya. Dan ini adalah IC audionya. Kita bisa lihat di sini adalah IC audionya, dan ini adalah chipset XD engine-nya. Jadi untuk pertama-tama kita akan mengukur bagian tegangan yang masuk ke mainboardnya, apakah semua tegangan yang dihasilkan dari power supply semua normal untuk supply ke mainboard. Dan untuk tegangannya sini ada 3 buah tegangan, yaitu tegangan 35 volt untuk standby, tegangan 12 untuk T-con, dan tegangan 20 volt untuk IC audionya. Oke, di sini kita akan mengukur terlebih dahulu tegangan untuk IC audio. Di sini saya sudah hidupkan TV-nya dan saya lepas ke speakernya dikarenakan suaranya amat lumayan berisik ya jika kita sambung. Di sini saya akan coba mengukur tegangan 20 volt untuk IC audio, dan di sini terukur sekitar 20 volt ya, bisa dibilang normal. Lalu tegangan 3,5 volt untuk tegangan standby di sini juga normal, dan tegangan 12 volt untuk supply IC T-con-nya di sini juga terukur normal 11,76. Karena hasil pengukuran tegangan-tegangan normal yang dihasilkan dari power supply untuk supply ke mainboard ini, jadi sebelum memvonis IC audio ini dan mengganti IC audio ini, ada baiknya kita melakukan pengukuran pada komponen-komponen pendukung pada IC audio ini, terutama di bagian resistornya. Jadi menurut skema yang setelah saya lihat di sini ada
beberapa buah resistor ya, sekitar 5 buah resistor yang dari jalur IC XD yang menuju ke IC audio, dan resistor ini bernilai sekitar 100 ohm ya. 5 buah resistor ini nilainya kisaran 100 ohm, dan ini adalah jalur resistor untuk jalur data dari IC XD yang masuk ke IC audio. Ini 5 buah resistornya, kita ukur nanti satu persatu resistor ini. Oke, kita mulai pengukuran dari 5 buah resistor ini ya. Ohmmeter kita set di skala otomatis, skala ohm. Lalu kita lakukan pengukuran pada 5 buah resistor ini. Untuk pertama kita ukur dari sebelah paling kiri dulu ya. Di sini nilai resistor yang terbaca ialah kisaran 101 ohm ya. Lalu untuk resistor yang kedua di sini terbaca 246 ohm. Nampaknya sudah agak melar ini resistor. Resistor yang ketiga 102 ohm, yang keempat 102 ohm, yang kelima 104 ohm, dan di sini resistor yang kedua kalau kita ukur lagi di sini masih terbaca 246 ohm. Oke, di sini kita sudah bisa menemukan ada sebuah resistor yang nilainya melar atau bertambah resistansinya. Kita akan mengganti resistor yang kedua ini ya dengan resistor yang sama, yaitu jenis resistor SMD juga. Oke, sekarang kita lepas dulu resistornya. Untuk melepas resistor ini, sini saya menggunakan solder ya. Kita congkel saja resistor yang melar tadi yang sudah bertambah resistansinya dengan menggunakan solder. Di sini saya tidak menggunakan blower, saya menggunakan solder biasa. Oke, di sini resistornya sudah terlepas, dan ini dia resistornya yang sudah melar tadi ya, sudah mengulur. Ini dia resistornya yang baru saja kita lepas, dan sini saya akan menggantinya dengan resistor jenis SMD juga dengan nilai 100 ohm. Dan untuk penggantinya ini saya sudah siapkan resistor penggantinya. Sini bernilai 100 ohm juga. Ini dia. Oke, kita akan coba memasangnya dengan menggunakan solder biasa. Oke, pemirsa, itu proses pergantian resistor telah selesai, dan ini dia hasilnya.
bodinya agak sedikit lebih besar, tapi tidak berpengaruh. Yang penting nilai resistansinya sesuai dengan yang asli. Dan ini dia resistor yang tadi sudah melar ya, resistor aslinya yang tadi sudah melar, cukup kecil juga ya. Perlu saya terangkan sekali lagi, ke 5 buah resistor ini adalah resistor untuk sinyal data ya, bukan sinyal analog. Jadi dari IC XD mengeluarkan sinyal data ke IC audio, dan resistor kelima buah resistor ini adalah sebagai jembatannya. Dan kita tidak bisa mengganti resistor ini dengan sembarangan atau dengan nilai resistansi yang berbeda ya, karena itu dapat mempengaruhi kinerja dari si IC audio. Oke pemirsa YouTube, kita coba dulu ya dari hasil penggantian resistor tadi, apakah suaranya sekarang sudah normal. Oke, TV-nya langsung on, dan nampaknya suaranya sudah normal ya. Kita bisa dengar tidak ada suara gemeretak lagi di speaker. Walaupun volume kita nolkan, tidak ada suara gemereset, tidak ada suara gemeretak lagi. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja proses perbaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi-teknisi pemula seperti saya, dan semoga bisa membantu pada para teknisi yang mungkin mengalami kasus yang sama seperti ini dan jenis TV yang sama seperti ini. Semoga tutorial ini bisa membantu para teknisi pemula seperti saya. Oke pemirsa YouTube, demikian saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang ingin like silahkan like, yang ingin komen silahkan komen, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan atau di share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Erik juga. Terus? Ya kenal cowok tiba-tiba nemuin aku terus ngaku aku di calon suami aku. Maksud kamu cowok yang badan gede, hitam, mukanya sangat? Ya Dika, aku gak nyangka kamu selama ini cuma pura-pura baik sama aku terus kamu manfaatin aku buat bisnis kamu ya? Nggak, dengerin.